Selamat datang di channel Milan TV Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, karena setiap tanggal 3 kita akan mengundi 1 subscriber beruntung untuk mendapatkan jaket eksklusif AC Milan. Ibrahimovic, pemimpin yang dibutuhkan Milan untuk tuntaskan proyek besarnya. Legenda AC Milan Marcel Desailly mengagumi Zlatan Ibrahimovic yang masih mampu tampil prima di usianya yang sekarang, sekaligus menyebutnya sebagai sosok kunci yang dibutuhkan Rossoneri untuk melengkapi proyek besarnya. Milan tampil makin oke sejak pertengahan musim lalu, tepatnya setelah mereka merekrut Ibrahimovic. Milan kemudian tampil makin hebat usai lockdown. Performa itu berlanjut hingga musim 2020-2021. Rossoneri sama sekali belum tersentuh kekalahan di Serie A. Mereka memuncaki klasemen Serie A hingga pekan ke-12. Zlatan Ibrahimovic memang sudah sangat gaek untuk ukuran pesepak bola, tetapi ia masih tampil garang bersama AC Milan. Ia telah mengemas 10 gol di Liga sejauh ini. Sepak terjang Ibrahimovic pun mendapatkan pujian dari Marcel Desailly. Siapa sangka pria asal Prancis itu pun sangat terkesan pada Ibrahimovic, sebab ia mampu menghadirkan perubahan besar bagi Milan berkat kehadirannya, meski ia sudah uzur. Saya tidak tahu apakah ia adalah pemimpin atau kapten tradisional untuk skuad, tapi saya hanya berpikir bahwa ia adalah seseorang yang diikuti orang karena ia membuat perbedaan, kata Desailly kepada Gol. Orang-orang percaya padanya dan CV-nya. Saya terkesan karena di usia 39 tahun itu sulit melakukannya pada usia itu, sambung Desailly. AC Milan sudah lama berharap bisa kembali bersaing meraih Scudetto. Mereka juga berharap bisa balik berlaga di pentas Liga Champions. Banyak proyek sudah digarap Milan dan terus menuai kegagalan. Kini dengan Zlatan Ibrahimovic, proyek Rossoneri tampaknya akan bisa menuai sukses. Marcel Desailly pun merasa senang Ibrahimovic berada di San Siro. Sepak bola adalah segalanya baginya. Ia telah melakukan semua yang ia bisa untuk melanjutkan baik secara mental dan fisik dalam karirnya dan tetap dalam kondisi terbaik, ujarnya. Saya senang ia adalah seorang pemimpin. Ia bukan masa depan, tetapi ia adalah pemimpin yang dibutuhkan Milan untuk menyelesaikan proyek mereka dan mengembangkan skuad untuk masa depan, cetus Desailly. Zlatan Ibrahimovic musim ini telah tampil sebanyak 10 kali bersama AC Milan di semua ajang kompetisi. Ia telah menyumbangkan 11 gol dan 2 assist. Ia absen dalam 6 pertandingan terakhir Rossoneri di semua ajang kompetisi karena mengalami cedera otot. Rafael Leao dan gol 6 detik yang sudah direncanakan AC Milan. Rafael Leao membuat publik terkejut dengan mencetak gol cepat buat AC Milan dalam laga lanjutan Serie A hari Minggu, 20 Desember 2020. Sang pelatih Stefano Pioli mengatakan kalau gol tersebut memang sudah direncanakan. Pada waktu itu Milan bertandang ke markas Sassuolo untuk menjalani laga lanjutan Serie A. Mereka mengusung misi membalas kegagalan meraih poin penuh dalam 2 laga sebelumnya melawan Parma dan Genoa. Rossoneri melakukannya dengan cara yang cukup berkelas. Begitu kick off dilakukan, sebanyak 5 pemain langsung melancarkan serangan di saat Sassuolo belum benar-benar siap untuk membendungnya. Hakan Calhanoglu membelah wilayah pertahanan Sassuolo dan langsung melepaskan umpan terobosan kepada Leao. Tanpa bertele-tele, pria asal Brasil tersebut menyerangkan bola ke gawang Sassuolo pada detik ke-6. Gol tersebut membuat Leao masuk dalam buku sejarah Serie A. Ia berhasil memecahkan rekor gol tercepat yang pernah dibukukan oleh mantan pemain Piacenza, Paolo Poggi, saat menghadapi Fiorentina pada Desember 2001 yang lalu. Ternyata gol cepat tersebut memang telah direncanakan. Stefano Pioli selaku pelatih mengatakan kalau ia merupakan bentuk jawaban tim terhadap hasil buruk yang diterimanya pada 2 pertandingan sebelumnya. Kami punya 4 atau 5 situasi untuk kick off dan ingin melakukan pendekatan yang kuat.
Sebab kami melewatkan sesuatu yang pada beberapa pertandingan terakhir, ujar Pioli selepas pertandingan kepada Sky Sport. Pujian kepada Calhanoglu, Brahim Diaz, dan Leo yang melakukan pergerakan cepat. Setiap laga berharga 3 poin. Itulah yang selalu saya katakan kepada tim. Kami selalu bermain untuk menang dan tidak puas dengan 2 hasil imbang terakhir. Lanjutnya. Selain ketiga nama yang telah disebutkan, Pioli juga menyampaikan pujian kepada Theo Hernandez. Menurutnya, pemain yang direkrut dari Real Madrid tersebut menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Ia berkembang dengan pesat. Dia jadi bek yang komplit. Saya sangat senang dengan kerja keras dan pengorbanannya. Ia punya segalanya untuk menjadi pemain papan atas, tambahnya. AC Milan aktif atau pasif di bulan Januari? Begini jawaban Stefano Pioli. Bursa transfer musim dingin resmi dibuka pada bulan Januari. Lantas, apa rencana AC Milan di bursa transfer nanti? Apakah pasif atau aktif dalam mencari pemain baru? Milan memberikan kejutan dengan menduduki posisi teratas dalam klasemen sementara Serie A pada musim ini. Bahkan klub yang berjuluk Rossoneri itu sanggup mengungguli sang juara bertahan, Juventus, dengan jarak 4 poin. Sebelum menghadapi Sassuolo, Milan sempat mendapatkan 2 hasil imbang berturut-turut, masing-masing melawan Parma dan Genoa, dengan skor sama, 2-2. Sudah cukup jelas bahwa Milan membutuhkan tambahan tenaga baru untuk melapis pemain-pemain penting yang absen. Namun Pioli sendiri mengaku cukup puas dengan materi yang sudah dimilikinya pada saat ini. Kami memiliki rencana yang jelas. Klub tahu bahwa apabila ada kesempatan yang bagus, kami akan memanfaatkannya. Selain itu kami akan tetap seperti ini, ujar Pioli kepada Sky Sport usai pertandingan melawan Sassuolo. Kami kehilangan 2 bek dan 2 striker hari ini. Sekarang kami membutuhkan upaya terakhir melawan Lazio. Kami akan bermain tanpa Frank Kessie yang terkena akumulasi kartu. Lanjutnya. Dan sayangnya kiprah apik Milan ini tidak bisa disaksikan secara langsung oleh penggemar setia. Mereka belum bisa hadir di stadion dikarenakan oleh gelombang kedua pandemi Covid di Italia saat ini. Fans selalu mendukung kami. Mereka datang ke Milanello kemarin dan kami sangat mengapresiasinya, tambah mantan pelatih Fiorentina itu. Mungkin pada awalnya terasa membantu buat kami untuk bermain tanpa kehadiran penonton. Namun sekarang seperti yang Ibra katakan, kehadiran fans di stadion akan membuat kami terbang, pungkasnya. Setelah ini Milan akan kembali menjalani laga lanjutan Serie A dengan Lazio sebagai lawannya. Pertandingan tersebut akan diselenggarakan di markas Rossoneri San Siro pada Kamis 24 Desember 2020. AC Milan jagoan stadion kosong. AC Milan terus melesat di Serie A. Mereka kembali mendulang kemenangan saat menghadapi Sassuolo. Dari 15 laga, Milan belum pernah kalah. Mereka bahkan sukses mendulang 9 kemenangan dan 4 kali bermain seri. Performa apik Milan ini membuat banyak kalangan bertanya-tanya. Ada yang menduga Rossoneri bisa bangkit karena bermain di stadion kosong. Sejak masa pandemi, seluruh pertandingan sepak bola memang digelar tanpa penonton. Kebetulan sejak itu pula performa Milan mulai melesat. Namun pandangan seperti itu buru-buru ditepis oleh pelatih Stefano Pioli. Dia mengatakan andai fans sudah mulai hadir ke stadion, maka penampilan Milan diyakini bakalan semakin menggila. Fans selalu mendukung kami. Mereka datang ke Milano kemarin dan kami sangat menghargai itu, kata Pioli. Mungkin awalnya kami terbantu dengan bermain tanpa penonton. Namun sekarang seperti Zlatan Ibrahimovic bilang, dengan fans di stadion akan membuat kami terbang. Tambahnya dikutip dari Football Italia. Darurat lini tengah AC Milan bisa bikin Calhanoglu jadi regista dadakan.
Kondisi darurat lini tengah AC Milan berpotensi membuat sosok Hakan Calhanoglu jadi regista dadakan pada laga Giornata ke-14 Liga Italia lawan Lazio. Pelatih AC Milan Stefano Pioli wajib memutar otaknya demi menemukan formula atas absennya sejumlah pemain akibat cedera maupun larangan bermain. Sebagaimana yang diketahui, badai cedera menghantam para gelandang andalan lini tengah Rossoneri. Terdapat 3 gelandang yang berposisi filter penyaring penyerang tim lawan mengalami cedera membuatnya absen. Ketiga pemain tersebut adalah Ismail Bennacer, Sandro Tonali, dan Frank Kessie. 2 nama awal mengalami cedera yang berpotensi absen dalam beberapa laga AC Milan. Sedangkan bagi Kessie, pemain asal Pantai Gading itu menepi dalam 1 laga akibat skorsing akumulasi kartu kuning. Dilansir dari laman Sempre Milan, peluang untuk mengisi posisi regista alias pengatur permainan akan diisi oleh Hakan Calhanoglu. Sebagai catatan saja, pemain timnas Turki itu merupakan seorang trequartista alias penyerang lubang. Kemampuannya sebagai gelandang serang dalam mengkreasikan serangan menjadi satu di antara yang terbaik di Eropa. Namun saat ini kondisi lini tengah AC Milan sedang darurat. Terlebih lagi, gelar Kapolista AC Milan yang saat ini mereka pegang menjadi pertaruhan. Andai Rossoneri menelan kekalahan di laga melawan Lazio, besar kemungkinan Juventus atau Inter Milan bisa melakukan kudeta untuk puncak klasemen Liga Italia. Bagi Hakan Calhanoglu, posisi pengatur pemain bukanlah hal yang baru baginya. Ia beberapa kali pernah ditempatkan sebagai regista untuk beberapa laga AC Milan. Tepatnya saat Rossoneri belum dipegang oleh Pioli. Namun apa yang nantinya dilakukan oleh Pioli bisa menjadi perjudian. Pasalnya posisi trequartista yang menjadi kekuasaan Hakan Calhanoglu terancam dialih tangankan. Posisi tersebut berpotensi menjadi milik Brahim Diaz yang memiliki kapasitas untuk mengisi peran tersebut. Meskipun demikian, dalam beberapa kesempatan pemain pinjaman dari Real Madrid itu banyak memberikan kontribusi ketika ditempatkan sebagai winger. Layak ditunggu bagaimana Pioli mengambil keputusan terkait kemungkinan besar Calhanoglu jadi regista dadakan.